Nah, untuk di pertemuan 2 itu yang akan kita pelajari. Sebenarnya ini udah dipelajari juga sebelumnya. PHP itu if statement. Dari David coba if statement itu buat apa tuh? If. Nah, sebenarnya ini bukan cuma PHP nih, pemrograman lain juga dipakai di Visual Basic dipakai, terus di C atau di Java juga dipakai. Coba contohnya David, if statement itu kayak gimana? Untuk di apa misalkan pemilihan handphone? Memenuhi syarat maka saya akan beli. Keinginan saya maka tidak akan beli. Ya, kayak gitu ya. Jadi ketika kita itu tujuannya misalkan budget kita maksimal 1 juta. If lebih dari sama dengan 1 juta maka nggak dipilih. Itu bisa dijadiin sortir juga tuh di sistem kita. Jadi kita punya database banyak handphone misalkan. Dari yang murah sampai mahal, dari yang speknya kayak gimana itu bisa dipilih tuh. Nanti terkait juga dengan sistem pakar. Nah, coba buat selanjutnya lagi masih di handphone juga. Kita misalkan tentang RAM-nya misalkan coba dibuat if else-nya. RAM-nya coba. Nah, hari misalkan pengen yang RAM-nya berapa? 8 GB. Coba dibuat if else-nya gimana? Kalau 8 GB. Nah, if RAM sama dengan 8, ya kan? Kalau lebih dari atau kurang dari 8, saya tidak akan membeli. Nah, jadi logiknya gitu ya. Kalian harus terbiasa logik nih. Jadi user nih, kalau dari diagram awalnya user dulu kan. Nah, user. Jadi if user bawahnya terus RAM sama dengan 8, maka then buy kan beli. Nah, else-nya apa? Jika RAM-nya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka nggak jadi beli. Kayak gitu logiknya. Itu tentang RAM. Oke, terus selanjutnya Andika boleh. Zul dulu deh. Zul tentang kameranya misalkan. Nah, pengen yang gimana? Mungkin pilih merek kan? Ya, boleh. If kamera Sony then buy. If else merek lain seperti Samsung nggak jadi. Ya, bisa kayak gitu ya. Misalkan sensor kameranya harus sensor Sony. Yang Sony itu kan tangkapan kameranya bagus misalkan. HP-nya misalkan ada juga, HP-nya Samsung sensornya Sony ada juga kayak gitu. Atau handphonenya Apple pakai RAM-nya Samsung ada juga yang kayak gitu. Jadi dalam mode itu mereka saling sharing juga. Itu if ya. Terus ada code block juga, blok kode. Ada else statement, else if. Nah, ada switch juga. Ada while loops. Ada for each loop dan ada do while. Itu ada banyak ya, udah kita bahas juga sebelumnya. Terus di pertemuan 3 lanjut dibaca Andika. Manipulasi program dengan menggunakan PHP. B. Melakukan manipulasi file dengan PHP. C. Menyimpan form ke dalam file. Penyimpanan dan pengambilan nilai variabel. A. Manipulasi input form dengan PHP. B. Post dan request method. B. Menyimpan dan mencetak form ke dalam file. C. Implementasi dalam kasus. Nah, ini juga untuk
urusan input menginput biasanya kita pakai yang namanya form. Formnya di PHP itu ada, di Visual Basic juga ada formnya. Jadi Visual Basic bisa ngambil form juga. Jadi misalkan kita inputnya apa? Misalkan angka yang tadi kalkulator kan, angkanya 1, 2, 3, terus dikalikan form lagi, selanjutnya 0. Ya hasilnya kan berarti 0. Nah di PHP juga lebih banyak lagi. Kalau untuk di PHP formnya itu bisa berupa apa aja kalau untuk bisa diinput di web. Kalau kita nginputin angka, teks, huruf, karakter, variabel. Kalau submit juga bisa yang formnya drag and drop kan, masukin gambar tuh, itu fitur juga di PHP. Bisa juga pakai get sama post, itu requestnya yang ada di button submitnya. Form juga bisa disimpan ke dalam file. Terus di pertemuan 4 nanti kita belajar tentang array atau string. Terus juga di pertemuan 5 tentang DBMS. Apa itu DBMS? Iya, udah pintar semua ya. Terus ada PHP MySQL, koneksinya, menampilkannya. Terus di pertemuan 8 UTS. UTS-nya juga kita model project ya. Sama seperti sebelumnya, nanti akan diinfokan. Ada session cookies juga untuk login. Ada pertemuan 10 OOP, Object Oriented Programming. Yang 11 juga ada MVC. Apa itu MVC? M, V, dan C. Ya, yang kita bahas kemarin tuh, yang Laravel. Masih ingat gak? Ayo, apa? M-nya? Ada yang bisa jawab? Nah, model, view, dan controller. Ini kemarin udah sempat kita bahas. Nah, Akmal apa? Akmal nih, M-nya itu apa? Model. Model itu apa sih? Beragam gitu. Kalau V-nya? View-nya? Kalau C-nya? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Yang kita kan udah nyoba tuh Laravel kemarin. MVC itu apa coba? Masih bisa masuk kalau pelajaran kalau? MVC, apa coba MVC? Model View Controller. Nah, di Laravel kemarin kita udah sering pakai tuh. Paling enak kita simpelnya di struktur foldernya MVC. Kelihatan kan? Di struktur folder. Nah, kalau model itu kita bisa naruh modelnya di situ. Kalau kita lihat struktur foldernya ya, view-nya itu kan buat tampilannya tuh yang akan tampil di depan. View itu kalau di Laravel kemarin kita pakainya .blade.php. Masih inget gak? Oh, yang Blade itu. Yang Blade. Jadi dia template sistem engine-nya pakai yang titik blade. Blade.php. Jadi kalau di HTML biasa kan cukup HTML doang kan tampil. Kalau di PHP harus diganti dulu tuh jadi .php kan. Kalau di Laravel diganti dulu tuh jadi .blade.php. Nah, tujuannya itu biar apa? Biar si sistemnya itu lebih rapi. Kalau programnya udah makin banyak, jadi kita lebih gampang nentuin. Jadi di atasnya itu tinggal dipanggil doang. Include header misalkan. Jadi otomatis tuh yang di header.blade.php-nya nanti otomatis kepanggil. Selain header ada apa lagi bagian-bagiannya? Ada footernya. Jadi kita tinggal manggil doang. Include footer.blade.php udah otomatis kepanggil tuh. Jadi kita nggak usah input lagi head sama footernya. Jadi kalau ketika ada perubahan nggak usah ngubah semua. Kalau halaman ada 100, PR juga tuh ngerubah headernya 100 kali kan. Makanya dijadiin MVC. Model View Controller. Terus di pertemuan 12-13 itu pakainya framework kode Igniter. Ada yang udah pernah nyoba CI?
Nanti akan kita coba juga ya. Kita kemarin baru nyoba Laravel. Sebenarnya hampir sama juga. Nanti kita coba juga. Ada juga web service dengan RESTful atau API. Udah ada yang pernah nyoba pakai API? API. Nah, itu nanti kalian bisa buka di Google, diketik tutorial API. Kita pakainya aplikasi yang namanya Postman. Postman. Untuk post API-nya nanti. Terus pertemuan 15-nya implementasi. Nah, kalau implementasi langsung di 15 kan nggak logik ya. Jadi implementasinya kita dari pertemuan awal udah kita rancang. Oke, mungkin itu ya. Untuk sisanya masih sama, penilaian dan lain-lainnya. Ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah cukup? Cukup ya. Oke.